Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kutaklukkan dunia. I.L. Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan ujian praktek bahasa Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. Handa Sarif Hidayat sebagai pendidik serta guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan tak lupa rekan-rekan berbahagia yang sedang menyaksikan. Pernahkah kalian membayangkan jika kehidupan tanpa adanya emosi, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kesedihan? Disitulah terjadi kekacauan komunikasi antara diri kita sendiri dan dengan orang lain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Habibullah, siswa SMA Negeri 9 Kota Tangerang, kelas 12 IPS 5. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Sikap Sadar Intrapersonal Menjadi Kemajuan Pribadi Remaja. Rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami. Sadar intrapersonal adalah cara reaksi diri sendiri terhadap sesuatu berdasarkan pola pikir dan pola emosi positif, bukan tentang masa lalu dan masa depan kita, melainkan diri kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Kesadaran ini terbangun dari stimulasi intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal untuk hidup semestinya dengan pengendalian diri, yang mana akan menciptakan pola hidup baik yang disebut kepribadian. Saat ini, banyak dari kita sebagai remaja yang tidak dapat mengendalikan diri. Misalkan, ikut tawuran sebagai penjunjung solidaritas pergaulan secara impulsif. Dampaknya, kita terlalu melihat kehidupan dari bagaimana seseorang menciptakan perspektif dan masuk ke dalam dilema stigmatik. Selain itu, kita tidak dapat berkonsentrasi terhadap refleksi diri kita sendiri, serta dengan mudahnya menyalahkan segala sesuatu yang berbeda dengan idealisme diri. Kesadaran intrapersonal dapat disederhanakan pengertiannya menjadi introspeksi diri, yang mana diri kita sendiri dapat membentuk jalan tengah atas suatu permasalahan melalui komunikasi terhadap diri kita sendiri dengan pikiran yang terbuka. Rekan-rekan sekalian, menurut Howard Gardner, menggali mengenai kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri sendiri itu. Di mana hal ini dapat memberikan manfaat terutama bagi remaja, yakni meningkatkan kepekaan diri, mengetahui prioritas diri, dapat menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, kemudian dapat mengatasi permasalahan secara optimis dengan membangun kepercayaan diri, belajar untuk tidak menghakimi orang lain dengan bertoleransi pada segala perbedaan, dan yang paling utama, meningkatkan etos diri, salah satunya dalam kegiatan belajar. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan sikap sadar intrapersonal dalam keseharian kita? Berdasarkan apa yang saya pelajari dari Amanda Margaret, seorang advokat terhadap isu kesehatan mental, yang pertama, lakukan permohonan maaf terhadap diri kita sendiri atas apa yang telah terjadi dan maafkan segalanya. Hal ini membuat kita jauh lebih tenang dan bergairah untuk melakukan aktivitas apapun tanpa adanya beban pikiran. Kemudian yang kedua, buat keputusan.
untuk mengisi setiap waktu dengan kegiatan yang positif. Hal ini sebagai bentuk pengendalian diri untuk melakukan sesuatu secara semestinya dan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, terima segala perbedaan. Terima jika kita berbuat salah. Jika seseorang memiliki pemikiran yang berbeda, tanpa harus mencela dan menindasnya dengan sikap menggurui, sadari bahwa hidup butuh penyeimbang untuk terus berkembang. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan pula. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tenangkan diri kita sendiri dan apresiasi diri jika melakukan suatu pencapaian. Rekan-rekan berbahagia, diri kita adalah penyokong bagi kehidupan kita nantinya, bukan orang lain. Kita jauh lebih tahu tentang diri kita ketimbang orang lain. Disitulah kecerdasan intrapersonal terbentuk, bahwa seseorang dapat berdiri sendiri atas pengenalan dirinya sendiri dan dapat mempersuasi orang lain untuk memiliki pendirian. Menyikapi perilaku orang lain itu merefleksikan bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu kesadaran diri untuk membuka potensi baik diri dan memberi dampak yang baik pula saat melakukan interaksi sosial. Akhir kata, kehidupan bukanlah destinasi, tapi perjalanan. Butuh perjuangan untuk sampai dari suatu titik ke titik lainnya tanpa henti, di mana henti berarti mati. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya Ahmad Habibullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.